Selain KDRT secara fisik, sebenarnya ada contoh-contoh atau syarat-syarat seorang istri atau pasangan bisa mengajukan gugat cerai itu apa sih, Mbak? Atau Ya, Mbak Dian biasanya menyarankan udah deh cerai aja. Itu ketika kasus-kasus seperti apa, Mbak Dian? Yang dialami oleh ya. rumah tangga gitu. Yang pertama adalah kekerasan ya. Kekerasan itu kan ada kekerasan fisik. Fisik ya tadi kayak dipukul, ditampar, ditendang, dijambak, ya pokoknya segala bentuk penyiksaan fisik. Ada kekerasan psikis. Kekerasan psikis ini ya tadi kita dihina, direndahkan, diejek, ya itu juga termasuk verbal ya. Kekerasan finansial. Misalnya tidak dinafkahi, banyak loh kasus-kasus nggak dinafkahi, atau bahkan diporotin, ada itu yang morotin, ada aja gitu. Kekerasan finansial ada, kekerasan sosial, istrinya nggak boleh kemana-mana karena suaminya cemburu, atau istrinya ya bahkan ketemu keluarganya sendiri nggak boleh, ya itu ada orang-orang yang seperti itu. Ada juga kekerasan seksual. Banyak loh, jangan kira bahwa saat sudah menikah tuh bebas gitu, bebas yang berhubungan. Enggak, karena untuk berhubungan seksual itu kan harus ada konsen ya, persetujuan. Bahkan menikah juga harus punya konsen. Iya ya, harus satu sama lain. Kadang ya gitu dengan istrinya yang mungkin dimasukkan benda-benda ke alat kelaminnya atau dipaksa berhubungan seksual sementara istrinya tidak mau. Lalu juga ada juga yang menjual belikan istrinya, itu ada banyak. Dan di sini yang perlu ditanyakan lagi adalah kalau mungkin teman-teman di sini ya, atau mungkin para perempuan atau para laki-laki di luar sana merasa bahwa pernikahan kalian itu lebih banyak emosi-emosi negatif. Jadi saat kita dekat pasangan kita kan, saat kita dekat pasangan kita tuh harusnya seneng ya, happy, seneng, berdebar-debar, pengen dusel-dusel, atau pengen ketawa-ketawa gitu ya, kita ngerasa happy, bebas, itu kan yang wajar, hubungannya sehat kayak gitu kan. Tapi saat kita deket pasangan kita tuh bawaan kita takut, takut yang mungkin denger suaranya aja tuh kita udah kaget, atau ya kayak tadi mungkin kita jadinya sedih terus, atau marah terus, atau dendam, atau jengkel, atau cemas, itu berarti hubungan tersebut udah nggak sehat sih. Termasuk suami yang suka jajan termasuk ya Mbak Dian ya? Iya dong, selingkuh itu juga adalah hal-hal, selingkuh itu juga suatu hal yang apa ya, itu habit buruk. Dan saat seseorang udah selingkuh, itu tuh dia akan berpotensi mengulanginya lagi. Iya, akan berpotensi mengulanginya lagi. Dan ya gini ya, yang namanya landasan dari hubungan itu kan adalah kepercayaan. Akan sulit banget sih untuk mengembalikan kepercayaan tersebut. Dan gak ada yang namanya selingkuh itu gak sengaja, bohong itu. Gak ada, kilaf, bohong. Selingkuh itu sadar, direncanakan, dan pelakunya tahu konsekuensinya. Berarti ya mereka tahu itu akan menyakiti pasangannya, akan bisa menghancurkan hubungan mereka. Jadi nggak ada yang namanya aku kilaf, no. Selingkuh itu terencana. Jadi itu adalah hal yang juga bisa ditoleransi. Karena itu juga bisa menularkan penyakit ke anak dan istri ya Mbak Dian ya. Ya mungkin itu juga salah satu aspeknya ya, karena kan hubungan seksual itu juga bisa berpotensi menularkan penyakit. Tapi yang lebih terutama adalah kayak tadi, orang yang tidak bisa berkomitmen. Karena hubungan pernikahan itu kan kita harapkan jangka panjang ya. Beda dengan pacaran yang mungkin bosen seminggu putus, bisa aja. Pacaran, menikah itu kan seumur hidup, kita harapkan seumur hidup. Nah, lalu juga yang namanya manusia itu tidak selalu dalam kondisi bagus.
ya kita nggak selalu cantik ya, kita bisa aja kumpal, bau, mungkin juga lagi gendut atau lagi lagi mutungan. Nah, jadi kalau alasan, kadang-kadang kan alasan-alasan orang selingkuh karena pasanganku udah nggak menarik, atau karena pasanganku tuh bau, atau pasanganku apa, ya itu perbaiki dulu, jangan cari pelampiasan. Nah, orang-orang yang punya masalah komitmen itu sulit dipercaya, dan padahal kepercayaan itu landasan paling dasar dari pernikahan. Apalagi kalau sejak pacaran atau mungkin sejak hubungan sebelumnya, sebelum menikah, sudah seperti itu, sudah selingkuh berkali-kali, nggak bakal berubah dengan menikah, nggak bakal. Saya ingat Mbak Dian bilang status itu tidak merubah sifat ya, karakter ya Mbak. Betul, betul. Sekali suka nonjok ya bakal nonjok lagi gitu ya Mbak Dian ya. Iya. Baik Mbak Dian, ini pertanyaan terakhir.